saya Vanessa Mila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan ground handling atau operasi tata darat yang ada di Bandar Udara Ahmad Yani di Semarang. Jadi ground handling terdiri dari dua kata, yaitu ground dan handling. Ground yang berarti darat atau di darat, dalam hal ini yaitu bandara atau airport. Sedangkan handling berasal dari kata hand atau handle yang berarti tangan atau menangani. Handling sendiri mempunyai arti penanganan atau pelayanan yang biasa kita jumpai dengan sebutan ground service. So, secara sederhana, ground handling atau yang biasa disebut tata operasi darat adalah pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan pesawat di airport, penanganan penumpang dan bagasinya di terminal dan kargo, serta pos di kargo area. Yang berikut adalah ruang lingkup ground handling. Jadi, ruang lingkup ground handling atau batas pekerjaan ground handling ada 3 fase atau tahap, yaitu tahap yang pertama, pre-flight. Pre-flight ini merupakan kegiatan penanganan terhadap penumpang, bagasinya, kargo, serta pos dan pesawat sebelum keberangkatan. Hal ini terjadi di bandara asal atau origin station. Yang kedua yaitu post-flight. Post-flight merupakan kegiatan penanganan terhadap penumpang beserta bagasinya dan kargo, serta pos dan pesawat setelah penerbangan. Hal ini terjadi di bandara tujuan atau destination. Atau dengan kata lain, penanganan penumpang dan pesawat selama berada di bandara. Secara teknis operasional, aktivitas ground handling dimulai pada saat pesawat di parking stand, mesin pesawat sudah dimatikan, roda pesawat sudah diganjal atau block on, dan pintu pesawat sudah dibuka atau open the door, serta para penumpang sudah dipersilakan untuk turun atau keluar dari pesawat. Maka pada saat itu, para staf udara sudah memiliki kewenangan untuk mengambil alih pekerjaan dari pilot in command atau PIC beserta kabin krunya. Dengan demikian, fase ini kita namakan arrival handling. Dan sebaliknya, kegiatan atau pekerjaan orang-orang darat berakhir ketika pesawat siap-siap untuk lepas landas, yaitu pada saat pintu pesawat ditutup, mesin dihidupkan, dan ganjal roda pesawat sudah dilepas atau block off. Maka pada saat itu, para staf udara sudah memiliki kewenangan untuk mengambil alih pekerjaan dari pilot in command atau PIC beserta kabin krunya. Dengan demikian, fase ini kita namakan arrival handling. Dan sebaliknya, kegiatan atau pekerjaan orang-orang darat berakhir ketika pesawat siap-siap untuk lepas landas, yaitu pada saat pintu pesawat ditutup, mesin dihidupkan, dan ganjal roda pesawat sudah dilepas atau block off. Jadi yang akan saya bahas adalah penerapan ground handling yang ada di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Pada awalnya, Bandar Ahmad Yani ini adalah Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat, lalu dibentuk Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pada awalnya, Bandara Ahmad Yani adalah Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat, lalu dibentuk Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan di PAUD Ahmad Yani Semarang sebagai realisasi atas perubahan status Pelabuhan Udara Kalibanteng dengan surat keputusan bersama Panglima Angkatan Udara, Perhubungan, dan Menteri Angkatan Darat. Sehingga pada tahun 2004, seiring dengan perkembangan arus global, pengguna jasa mengkehendaki adanya penerbangan internasional. Dengan demikian, tanggal 10 Agustus 2004 dikeluarkan surat keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur pelayanan Angkatan Udara ke atau luar negeri melalui Bandar Udara Ahmad Yani Semarang dan telah diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2004. Pembahasan yang berikut adalah tahap-tahap dalam penerapan ground handling, yaitu yang pertama, check-in counter. Check-in counter merupakan suatu servis atau pelayanan
yang diberikan kepada penumpang pada saat check-in. Pada saat ini dilakukan pengecekan tiket, pemeriksaan terhadap bagasi, dan juga pemberian label-label pada bagasi penumpang, pemberian boarding pass, dan pemberian informasi mengenai pembayaran airport tax, lokasi gate, dan schedule keberangkatan pesawat yang akan dinaiki. Yang keempat, label atau tag lainnya seperti security tag, priority tag, fragile tag, group tag, name tag, check baggage tag, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang perlu disiapkan petugas check-in, yaitu yang pertama, passenger manifest atau passenger name list. Yang kedua, boarding pass. Yang ketiga, baggage claim tag. Yang kelima, access baggage tag. Yang keenam, seat allocation untuk special seat. Yang ketujuh, course information. Dan yang kedelapan adalah limited release tag. Yang berikut adalah proses boarding. Proses boarding yang pertama yaitu persiapkan sarana pendukung dan juga penunjang lainnya seperti handy talkie, printer, display atau sistem, hand counter, label-label bagasi, dokumen lainnya yang diperlukan. Yang kedua, proses boarding gate 2 jam sebelum schedule time departure atau STD untuk domestic flight. Yang kedelapan, melakukan boarding management dengan skala prioritas sebagai berikut. Yang pertama, penumpang cacat atau incap. Yang kedua, penumpang special handling. Yang ketiga, penumpang transit. Yang keempat, Y class. Yang kelima, C class. Yang keenam, VIP. Yang berikut adalah loss and found. Loss and found merupakan pelayanan yang diberikan kepada penumpang yang mengalami permasalahan dengan bagasinya. Pada dasarnya, loss and found merupakan tempat penumpang yang datang untuk mengambil bagasinya. Apabila penumpang mendapati bagasinya rusak atau hilang, maka penumpang juga dapat melaporkannya kepada petugas yang berada di loss and found. Itu adalah tahapan-tahapan ground handling yang ada di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang. Semoga bermanfaat. See you next time.